Halo sahabat belajar semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama saya Ibu Erviana Aisyah Lubis SPD dari SMA Swasta Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia, salam jas merah. Materi yang mau kita bahas hari ini adalah tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Baik, adik-adik semuanya, sebelum saya bahas jenis-jenis manusia purba di Indonesia, apakah adik-adik tahu yang dimaksud dengan manusia purba? Baik, manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada zaman pra-aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi bisa dibedakan dengan adik-adik semuanya. Adik-adik tidak lagi hidup di zaman sebelum mengenal tulisan, maka tidak disebut sebagai manusia purba. Ya, jadi kalian bukan manusia purba karena hidupnya bukan di zaman sebelum mengenal tulisan, tapi di zaman milenial atau zaman modern yang kalian gunakan sekarang sudah zaman alat-alat canggih, media komunikasi yang canggih. Iya kan? Nah, oke. Kita bahas jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama itu adalah manusia jenis Meganthropus paleojavanicus. Oke, Meganthropus paleojavanicus biasa disebut dengan manusia besar atau manusia raksasa yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan dijuluki bahwasanya Meganthropus inilah adalah sebagai manusia tertua di Indonesia. Nah, Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh seorang tokoh bernama Van Koningswald sekitar tahun 1936 sampai 1941. Meganthropus paleojavanicus sendiri ditemukan oleh Van Koningswald di sekitar Sangiran. Ya. Nah, kemudian di sana daerah Sangiran itu dijadikan sebagai museum manusia purba. Nah, akibat dari rekonstruksi yang dilakukan oleh si Van Koningswald ditemukanlah ciri-ciri dari si Meganthropus sendiri. Yang pertama, ciri dari si Meganthropus adalah berbadan tegap. Ya, adik-adik, berbadan tegap, tinggi badannya sekitar 180 cm sampai 200 cm. Nah, kemudian volume otak si Meganthropus itu masih sangat kecil. Dibandingkan dengan kita manusia modern sekarang ini, Meganthropus volume otaknya masih sangat kecil. Nah, kemudian rahangnya rahangnya masih kuat. Nah, sangat kuat rahangnya. Kemudian keningnya menonjol. Kemudian dia memakan tumbuh-tumbuhan. Itu ciri dari si Meganthropus. Nah, terkadang bisa kalian lihat kalau di foto seperti di samping ini, foto dari si Meganthropus paleojavanicus, dia badannya agak sedikit membungkuk. Memang berbadan besar, tapi badannya agak sedikit membungkuk. Nah, itu jenis manusia purba yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis manusia purba di Indonesia adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada Pithecanthropus erectus, kemudian ada Pithecanthropus mojokertensis, kemudian ada Pithecanthropus robustus. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh seorang tokoh berkebangsaan Belanda bernama Eugene Du Bois sekitar tahun 1890. Jadi Pithecanthropus erectus itu biasa disebut sebagai manusia berjalan tegak. Karena ciri dari si Pithecanthropus ini berjalan tegak, badannya tegak. Jadi beda dengan si Meganthropus yang badannya agak sedikit membungkuk walaupun dia tegak, tapi Pithecanthropus dia badannya tegak, ya tegak. Pithecanthropus erectus berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus erectus sendiri ditemukan Eugene Du Bois di daerah Trinil, Ngawi. Iya, adik-adik. Nah, cirinya yang pertama, tinggi badannya sekitar 160 sampai 185 cm. Sama volume otaknya juga masih kecil. Kemudian keningnya menonjol, ya. Kemudian dia berjalan tegak. Jadi ciri khas dari si Pithecanthropus erectus adalah berjalan tegak. Nah, itu manusia purba kedua di Indonesia.
Kemudian manusia purba jenis yang ketiga itu adalah jenis Homo. Nah, Homo ini juga terbagi-bagi. Ada Homo sapiens, kemudian ada Homo floresiensis, ada Homo robustus, kemudian ada Homo soloensis. Nah, yang mau kita bahas adalah Homo sapiens atau yang biasa disebut dengan manusia modern atau manusia cerdas, yang dikatakan dari Homo sapiens inilah yang menyerupai seperti manusia sekarang. Kenapa? Karena volume otak dari si Homo sapiens ini sekitar 3000 sampai 4000 cc yang mendekati volume otak manusia sekarang. Nah, adik-adik, kemudian Homo sapiens ini ditemukan oleh Eugene Bois. Ciri utama dari si Homo sapiens adalah tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, Homo sapiens ini sering disebut sebagai manusia modern, ya adik-adik ya. Nah, dia sudah volume otaknya sudah mulai besar. Kemudian dia badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tegap, jadi hampir menyerupai manusia sekarang. Kemudian ada Homo floresiensis, di mana manusia ini sering disebut sebagai manusia hobbit atau manusia kerdil. Dan Homo floresiensis ini baru diteliti sekitar tahun 2003 dan ditemukan di sekitar Nusa Tenggara Timur, NTT, Flores, ya, atau disebut juga sebagai manusia liang buah. Oke adik-adik, nah jadi ada 3 jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus, ada jenis Pithecanthropus, dan ada jenis Homo. Baik adik-adik, itu dia jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Sekian pertemuan kita hari ini, tetap semangat belajar di rumah. Salam jas merah.